Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, menerima kekurangan kadang menjadi hal yang sulit bagi kita. Kita cenderung memilih saat kita mengalami sukses, bahagia, mendapatkan banyak keuntungan di dalam hidup kita. Rasa-rasanya sangat sulit kita menerima yang namanya kegagalan, jatuh, kekalahan, kerugian, dan hal-hal lain lagi yang menggambarkan situasi diri sedang tidak baik-baik saja. Dua bacaan hari ini mengajak kita untuk lebih bisa menerima peristiwa hidup secara utuh. Dalam bacaan yang pertama, latar belakangnya kita bisa tahu ada 3 bagian besar dalam sejarah Israel. Bagian pertama adalah bagian yang disebut pembentukan dan kebesaran Israel, dimulai sejak Bapak Abraham. Disitulah bangsa Israel bertumbuh menjadi besar dan menjadi begitu hebat karena taat kepada Allah. Tetapi bagian yang kedua adalah yang disebut masa kejatuhan, yaitu ketika sesudah Daud memimpin, melakukan kesalahan, lalu bangsa Israel menjadi tidak setia, menjadi ingkar kepada Allah dan memilih Allah-Allah yang lain. Maka disitulah saat-saat era orang Israel mengalami kejatuhan sampai peristiwa pembuangan di Babel. Sesudah itu barulah muncul bagian yang ketiga setelah pembuangan di Babel, yaitu membangun kembali harapan ketika bait Allah yang hancur kemudian dibangun kembali. Dan disitulah orang mempunyai pegangan di dalam hidup. Allah menjadi sosok atau pribadi sentral yang kemudian menjadi andalan dalam hidup umat Israel. Dan disitulah umat Israel kembali menemukan harapan dan hidup menjadi semakin baik lagi, semakin utuh karena kembali dapat mengandalkan Allah. Bacaan-bacaan, terutama bacaan pertama tadi, mengajak kita untuk melihat bahwa Allah itu hadir dalam keadaan apapun. Dia selalu menyertai perjalanan bangsa Israel, baik saat mengalami situasi yang besar maupun saat mengalami saat-saat kejatuhan. Allah tetap setia sampai menunggu sampai orangnya itu kembali melihat Allah sebagai pegangan. Ada saat ingkar, tetapi ada saat orang-orang kembali diajak kembali kepada Allah. Pertobatan itulah hal yang penting yang kemudian diharapkan oleh Allah dalam diri orang Israel. Selain itu, tantangan yang terjadi adalah bagaimana menyatukan suku-suku di Israel. Kalau bacaan pertama konteksnya setelah pembuangan Babel, lalu kesulitan untuk membangun kembali kesatuan. Nah, ini mungkin sampai sekarang bangsa Israel juga sulit untuk membangun kesatuan, dan ini menjadi tantangan umat itu sendiri hidup dalam dunia yang tidak ideal. Tetapi dalam dunia yang tidak ideal itu Allah tetap hadir. Sementara di dalam bacaan Injil kita diajak untuk mendengarkan runutan silsilah Yesus yang ternyata kalau dilihat kembali tidak semuanya berasal dari keluarga yang penuh dengan kesuksesan serta kegemilangan. Ada bagian-bagian dari keluarga, riwayat, latar belakang sejarah keluarga Yesus yang justru mengalami saat-saat sulit dalam hidup mereka. Ada saat tidak setia, ada saat menjauh dari Allah, tetapi Allah juga hadir dalam keluarga yang tidak ideal itu. Lalu kenapa kita diberi 2 bacaan hari ini? Yang pertama, kita diajak untuk semakin bersyukur bahwa
Allah itu hadir dalam segala situasi, dan peristiwa runutan silsilah Yesus semakin meyakinkan kita bahwa Allah rela hadir menjadi manusia sungguh, Allah yang solider, Allah yang ikut berbela rasa dengan kesulitan yang dialami oleh manusia. Maka Allah tidak lagi jauh, Allah yang begitu dekat karena ikut merasakan penderitaan, kesulitan manusia. Itulah pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah merunut kembali kelahiran Yesus. Kita diajak untuk menerima apapun situasi yang ada di dalam keluarga kita. Kita dipanggil tidak dalam keadaan yang sungguh suci, tetapi kita dipanggil dengan aneka kelemahan kita, supaya dengan demikian kita berjuang dan Allah memberkati perjuangan kita. Maka disitulah letak orang beriman, menyadari kekurangannya tetapi mau berusaha menjadi lebih baik. Dan disitulah Allah setia hadir. Mungkin kita tidak setia kepada Allah, tetapi Allah setia hadir dalam sejarah riwayat keluarga kita. Apapun yang terjadi, di saat apapun, mau saat gembira, saat susah, saat mengalami sukacita atau kesedihan, Allah tetap hadir. Yang menjadi penting adalah apakah kita tetap menjadikan Allah sebagai yang utama, pusat dalam hidup kita. Yesus lahir dari situasi yang tidak ideal, dari keluarga-keluarga yang berjuang, dan kehadirannya nanti akan mengubah menjadi suatu harapan. Dalam keadaan yang tidak ideal itu, Yesus hadir memberi harapan, memberi cara pandang yang baru. Saudara-saudari, di masa Advent ini, mari kita siapkan hati kita supaya kita juga memiliki harapan, karena nantinya pada peristiwa Natal kita sungguh-sungguh merasakan sukacita karena kelahiran Allah yang berbela rasa dalam hidup kita. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa.